Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem pembuangan metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna dan berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Sistem ekresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses ekresi berfungsi untuk menurunkan kadar zat metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari zat yang bersifat racun, menjaga keseimbangan di dalam tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal berfungsi sebagai pengeluaran zat sisa organik seperti urea, asam urat, amonia, serta produk penguraian seperti hemoglobin dan hormon. Ginjal juga berperan aktif untuk mengeluarkan zat racun seperti obat-obatan, zat adiktif makanan, zat kimia asing, polutan, dan zat racun lainnya. Sekarang kita berpindah ke struktur ginjal. Ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat yaitu fascia renal atau pembungkus terluar, lemak perirenal dan lemak pararenal atau bantalan ginjal, serta kapsul fibrosa atau membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Bukan hanya itu, ginjal juga memiliki bagian-bagian tertentu yaitu lobus ginjal, bagian yang menyusun ginjal, hilus atau hilum, cekukan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Sinus ginjal, rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Parenkim ginjal sebagai jaringan yang menyelubungi struktur ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks bagian terluar dan medula bagian terdalam. Dan yang terakhir ada pelvis ginjal, yaitu rongga perluasan ujung proksimal atau bagian atas ureter. Pembentukan urin di dalam ginjal meliputi 3 proses dasar, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi atau sekresi tubulus. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi glomerulus. Proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Mekanisme kerja filtrasi glomerulus: ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Tetapi, air dan zat larut yang molekulnya berukuran kecil akan melewati membran glomerulus. Proses pembentukan urin. Filtrasi glomerulus merupakan proses pasif yang terjadi karena 3 gaya fisik sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan cairan yang ditimbulkan oleh darah di dalam kapiler glomerulus. Tekanan ini bergantung pada kontraksi jantung dan resistensi aliran darah yang ditimbulkan oleh arteriola aferen dan eferen. Nilai tekanan sekitar 55 mmHg. Yang kedua ada tekanan osmosis kolloid plasma ditimbulkan oleh distribusi tidak seimbang protein-protein plasma di kedua sisi membran glomerulus. Protein plasma tidak dapat difiltrasi sehingga protein plasma terdapat di glomerulus tetapi tidak terdapat di kapsul Bowman. Nilai tekanan sekitar 30 mmHg. Yang ketiga ada tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Tekanan yang ditimbulkan oleh cairan di bagian awal tubulus yang cenderung mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju ke kapsul Bowman. Nilai tekanan sekitar 15 mmHg. Ada komposisi filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat glomerulus yang terdapat di dalam kapsul Bowman memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mengandung H2O dan zat-zat di dalam kapsul. Zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Hampir tidak mengandung protein plasma. Kandungan albumin kurang dari 1%. Ada B, reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi dapat terjadi secara pasif atau osmosis tanpa energi maupun aktif, osmosis yang memerlukan energi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi tubulus membran liminal sel disebut urin sekunder. Untuk dapat direabsorpsi, bahan harus melewati 5 penyaring terpisah yang disebut transport transepitel. Ada C, augmentasi atau sekresi tubulus. Augmentasi atau sekresi tubulus adalah transfer aktif yang memindahkan zat-zat tertesiu dari darah di dalam kapiler peritubuler keluar melewati sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin.
4. Penyimpanan sementara urin dan berkemih. Urin dari ductus creativus menuju ke pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kontraksi peristatik otot perut dinding ureter dapat mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Dinding kandung kemih berlipat-lipat dengan struktur otot yang dapat meregang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan urin sehingga tidak harus terus-menerus membuang urin. Dari kandung kemih, urin mengalir ke uretra, selanjutnya melalui lubang luar dibuang keluar tubuh. Uretra berdiameter 4-6 mm, panjang uretra pada wanita dewasa 2,5-3,5 cm, sedangkan pada laki-laki dewasa 17-22,5 cm. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. A. Faktor internal. 1. Hormon ADH atau antidiuretik hormon. Dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak, disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. 2. Hormon insulin. Berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk dibuang menjadi energi atau disimpan. 3. Sistem renin, angiotensin, aldosteron. Dihasilkan oleh aparatus juxta glomerulus untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. B. Faktor eksternal. 1. Suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat, osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. 2. Jumlah air yang diminum. Jika banyak minum air, osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, dan jumlah urin menjadi banyak. B. Faktor eksternal. 1. Suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat, osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. 2. Jumlah air yang diminum. Jika banyak minum air, osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, dan jumlah urin menjadi banyak. Karakteristik urin. Sifat fisik urin. Volume urin yang dihasilkan orang dewasa yang sehat sekitar 800 sampai dengan 2500 mm atau per hari. Berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Urin yang masih segar akan tampak jernih, tetapi kalau didiamkan beberapa saat di ruangan terbuka, maka akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena perubahan urin menjadi amonia. Berat jenis urin sekitar 1003 sampai dengan 1035 gram atau cm. Bersifat agak asam dengan pH rata-rata 6 atau dengan sekitar 4,7 sampai 8. Berbau khas, cenderung berbau amonia setelah didiamkan, dipengaruhi oleh jenis makanannya. Pada urin penderita diabetes, adanya aseton menimbulkan bau amis. Komposisi urin. Urin terdiri atas 95% air dan zat-zat terlarut. Hati atau hepar. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital di dalam tubuh manusia. Organ ini salah satu organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Fungsi hati: menghancurkan sel darah merah, membersihkan darah, memetabolisme protein, penyimpanan nutrisi, memproduksi cairan empedu dan energi, memproduksi kolesterol dan hormon. Paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2 tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob memerlukan O2 di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh sekitar 1,67 meter. Fungsi kulit. 1. Sebagai ekskresi, mengeluarkan keringat dan lemak yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion berupa Na+.
2. Sebagai perlindungan. 3. Sebagai pengaturan suhu tubuh. Dan yang keempat sebagai metabolisme. Struktur kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan, yaitu 1. Epidermis. Epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipih squamosa berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan keratinasi. Keratin adalah protein keras anti air, berfungsi untuk melindungi permukaan kulit. Dermis dipisahkan oleh membran dasar lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikuler. Hipodermis subcutaneous, lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. D. Kulit. 3. Kelenjar pada kulit. A. Kelenjar keringat atau sudoeripera terdapat di lapisan dermis. Kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekrin dan apokrin. B. Kelenjar subesus mengeluarkan sebum yang biasa dialirkan ke folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, lemak, dan pecahan-pecahan sel. 4. Kontrol pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus, menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. 1. Glukosuriah atau glukosuriah adalah ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi. 2. Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan. 3. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. 4. Diabetes mellitus atau kencing manis. 5. Diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak. 6. Poliuria merupakan kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil sebagai akibat dari kelebihan produksi air seni. 7. Gagal ginjal atau anuria adalah kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. 8. Uremia adalah keadaan toksik saat darah mengandung banyak urea karena kegagalan fungsi ginjal dalam membuang urea keluar dari tubuh. 9. Nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh bakteri. B. Gangguan hati. Penyakit hati liver paling sering disebabkan oleh infeksi virus. 2. Sirosis hati adalah berfungsinya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. 3. Homokromatosis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan. C. Gangguan kulit. Eksem dramatis adalah radang kulit yang hebat, terasa gatal, kulit dapat melempuh atau bergelombang kecil, fleksibel yang akhirnya pecah mengeluarkan cairan. 2. Kadas atau kurap adalah bercak-bercak kemerahan pada kulit. 3. Kulit adalah gatal akibat infeksi tunggu dan kutu air. 4. Vertigo adalah gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin. 5. Jerawat adalah kulit yang meradang pori-pori tersebut terkadang menimbulkan kentung merah. 111. Teknologi sistem A. Hemodialisis, cuci darah. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. B. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. C. SWL, extradural weight
LIPA adalah teknik pengobatan penyakit batu ginjal, baik yang berada di ginjal maupun di ureter yang tak membutuhkan pembedahan. D. Skin grafting cangkok kulit. Cangkok kulit adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.